Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang beriman, semoga sahabat semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani ataupun rohani, dan semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Romantika kehidupan manusia acap kali merasakan suka dan duka yang silih berganti, laksana roda yang berputar. Mengenai hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu pasti akan diuji. Ujian adalah sunnah kauniyah pada setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum." Kamu benar-benar akan diuji pada hartamu dan dirimu. Quran Surat Al-Imran. Ujian adalah sunnah kauniyah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi bagi setiap muslim. Seorang muslim tidak mungkin mengelak dari ujian tersebut. Namun demikian, bagi orang-orang yang beriman akan tetap percaya jika Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu bersama mereka, sehingga rasa ketakutan dan kegelisahan dapat diatasi. Kepasrahan mereka dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala membuat jiwa mereka lebih sabar dan juga tentram saat menghadapi cobaan hidup yang begitu keras. Sesungguhnya ada di antara orang-orang yang apabila mendapat ujian dengan kemiskinan, sakit atau terluka, justru menyebabkan munculnya sikap munafik dan protes dalam dirinya, atau bahkan penyakit hati, kekufuran yang jelas, meninggalkan sebagian kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan malah berkubang dengan berbagai hal yang diharamkan, sehingga berakibat semakin membahayakan agamanya. Beda halnya dengan orang yang benar-benar beriman. Dengan musibah yang mereka rasakan bisa melahirkan sikap sabar dan tunduk patuh melaksanakan ketaatan. Maka musibah yang menimpa orang semacam ini sebenarnya adalah nikmat diniyah, karena hakikatnya musibah itu terjadi sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus sebagai rahmat untuk manusia. Sahabat beriman, sebagai seorang muslim, di dalam kita menjalani berbagai terpaan atau ujian hidup, kita harus selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ujian dan cobaan yang kita alami cepat berlalu. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir. Karena dengan berzikir kita memohon dan meminta pertolongannya, kita pasrahkan jiwa dan raga kita serta segala macam persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat beriman, dalam kesempatan yang baik ini Al-Fakir akan menguraikan dan sekaligus mengajak kepada sahabat-sahabat semua untuk mendawamkan atau melazimkan zikir ini. Dalam sejarah telah dikatakan bahwa zikir ini merupakan salah satu bacaan zikir yang telah diamalkan oleh para nabi dan juga orang-orang soleh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa zikir ini merupakan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau akan dilempar ke api. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan yang berbunyi, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka." Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Hadis riwayat Bukhari. Zikir ini terdapat dalam Al-Quran, tepatnya di surat Ali Imran ayat 173. Para ahli hikmah telah banyak menggali barokah atau asrar dari ayat tersebut dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dihimpit berbagai problem kehidupan dunia yang begitu menyesakkan, dirundung duka dan derita, serta masalah-masalah yang berkecamuk, termasuk kesulitan hidup, maka kita hendaknya mengucapkan zikir ini. Selain itu juga, zikir ini merupakan wujud ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manifestasi permohonan tolong kepada Allah
dan bentuk tawakal untuk mengembalikan segala urusan kepadanya. Kekuatan zikir ini melebihi kekuatan apapun di dunia ini, serta menegaskan semangat tauhid pada diri seorang mukmin, yaitu bahwa hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri, dan pengakuan bahwa semua makhluk ciptaannya adalah lemah atau tidak abadi. Bahkan ini merupakan untaian ayat Al-Quran dengan makna yang terkandung hikmah yang agung di dalamnya. Dengan mempelajarinya, maka menjadi tahu arti makna hikmah, keutamaan, dan kelebihannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meminta perlindungan hanya kepadanya. Berikut ini bacaan zikirnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Zikir pendek namun mengandung makna yang sangat luar biasa. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Ibrahim diletakkan di atas tungku api, Jibril alaihissalam bertanya kepada beliau, apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku? Nabi Ibrahim lantas menjawab, aku tidak memerlukan apa-apa pertolongan darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah kalimat yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dilempar ke kobaran api. Nabi Ibrahim mempercayakan seluruh jiwa dan raganya sepenuhnya kepada Allah. Maka Allah berfirman, hai api, dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Allah menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Nabi Ibrahim pun tidak terbakar. Demikian halnya dengan Rasulullah dan para sahabat. Ketika menghadapi ancaman dari pasukan kafir, beliau juga mengucapkannya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam kitab Abwabul Faraj karya Sayyidi Asy-Syaikh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki dijelaskan bahwasanya para ulama telah memberikan petunjuk mengenai jumlah pengamalannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah pengamalannya adalah 450 kali setiap hari. Sebagian mengatakan 950 kali, 4000 kali, dan 7000 kali. Dari sekian banyak pendapat ini, yang paling masyhur adalah 450 kali. Syekh Abi Hasan As-Sadili berkata, barang siapa istiqomah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak kandungan bilangan hurufnya atau 450 setiap hari secara istiqomah, maka ia akan memperoleh keberuntungan bersama orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung itu? Mereka itulah orang-orang yang tidak merasa khawatir atau takut dan tidak merasa susah. Mereka ini adalah makom para wali Allah. Mengapa orang wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir bisa mencapai makom wali? Sama seperti orang yang mendawamkan la ilaha illallah dan wirid lainnya. Sebab hakikat wirid adalah penghayatan maknanya secara zahir batin. Kita lihat saja makna dari wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang artinya Allah yang mencukupiku dan dia sebaik-baik zat yang diserahi segala urusan. Maka jika ini kita wiridkan, otomatis akan mempengaruhi alam bawah sadar akan makna kandungannya, sehingga pada tahap lanjutannya akan mempengaruhi zahir batinnya, agar hanya berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya mantap, tergantung hanya kepadanya, tidak pernah terbesit sedikit pun atau sedetik pun untuk mengandalkan selainnya. Bukankah keyakinan seperti ini adalah keyakinan muslim sejati? Siapakah muslim sejati itu kalau bukan para wali Allah? Dalam hadis qudsi dijelaskan
Barang siapa disibukkan dengan zikir kepadaku sehingga tidak sempat memohon dariku, maka aku akan memberikan yang terbaik dari apa saja dari yang kuberikan. Barang siapa membaca kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 450 kali di waktu siang dan 450 kali di waktu malam, maka insya Allah Allah akan mencukupinya. Allah menjadi wakil yang diserahi segala urusannya. Allah melindungi dari kejahatan makhluknya. Allah akan menguatkan pertolongan untuknya. Allah akan menjadikan rasa mahabbah atau suka kepadanya pada hati semua makhluk. Allah akan membuatnya kaya dengan anugerahnya. Sahabat beriman, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mampukan kita untuk mengamalkan dan mengistiqomahkan amalan zikir ini, serta mengijabah seluruh hajat-hajat kita, melapangkan rezeki kita, dan memudahkan segala urusan dunia serta akhirat kita. Amin. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta dari keutamaanmu dan pemberianmu rizki yang baik lagi berkah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memerintahkan untuk berdoa dan memutuskan atas kami pengabulan doa, dan Engkau zat yang tidak melanggar janji dan tidak mendustainya. Ya Allah, tidak ada kebaikan yang Engkau sukai kecuali Engkau jadikan kami mencintai kebaikan tersebut dan mudahkan kami mendapatkannya. Dan tidak ada sesuatu yang Engkau benci kecuali Engkau jadikan kami benci terhadap sesuatu tersebut dan jauhkanlah kami darinya. Dan janganlah Engkau cabut dari kami keislaman kami setelah Engkau berikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat beriman, semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadikan kita semua semakin bersyukur atas karunia dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sahabat beriman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, dan yang salah hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah hilaf dan dosa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.